Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda, dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di estalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Indikatornya adalah dengan menciptakan ide yang baru, unik, dan menarik, sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi yang lain menyusul, memberikan pelayanan yang ramah. Urutan jawaban yang tepat adalah D, C, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Contoh soal nomor 2. Menurut saya, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk. B. Memperluas jaringan pemasaran. C. Melakukan efisiensi gaji karyawan. D. Memperbanyak jenis produk. E. Mencari bahan baku lebih murah. Pembahasan. Analisa soal. Bagaimana upaya atau cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk? Dalam arti produk sudah ada dan hanya diperlukan peningkatan penjualan. Di antara pilihan jawaban di atas, upaya terbaik yang memiliki resiko paling kecil yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk adalah dengan melakukan perluasan jaringan pemasaran. Pilihan C, memiliki resiko menurunkan semangat kerja karyawan. Sedangkan untuk pilihan E, memiliki resiko mempertaruhkan kualitas produk. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Memperluas jaringan pemasaran. Contoh soal nomor 3. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Pembahasan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi yang paling tepat adalah dengan memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Dengan melakukan hal tersebut, berarti telah mendukung program pemerintah, dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas untuk saat ini. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif.
Contoh soal nomor 4. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor, menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali, meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi, mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada, berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab membantu atasan Anda secepat mungkin, dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Urutan jawaban yang tepat adalah D, A, B, E, C. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Contoh soal nomor 5. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi, mampu berpikiran imajinatif terhadap sebuah permasalahan, dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan persetujuan. Urutan jawaban yang tepat adalah B, C, A, D, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Contoh soal nomor 6. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda, dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di estalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Indikatornya adalah dengan menciptakan ide yang baru, unik, dan menarik, sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi yang lain menyusul, memberikan pelayanan yang ramah. Urutan jawaban yang tepat adalah D, C, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Contoh soal nomor 7. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien.
Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda: A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti dengan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan. Menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami serta tidak memuat banyak tulisan. Urutan jawaban yang tepat adalah E, D, B, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Contoh soal nomor 8. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya: A. Bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya, saya beberkan masalah internal tersebut kepada publik. B. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. C. Biarlah pimpinan yang mengambil keputusan. D. Saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. E. Saya berusaha agar diri saya jangan sampai terkena imbasnya. Pembahasan. Soal di atas adalah tentang aspek kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Alangkah baiknya Anda selalu memberikan gagasan kepada pimpinan dengan tetap menjaga kerahasiaan masalah internal. Urutan jawaban yang paling tepat adalah B, C, D, E, A. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe